الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. فيا أيها الحافظون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat Jumat di hari yang mulia ini. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita tadabbur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dahulu pada masa Nabi Muhammad SAW ada sebagian sahabat yang terlalu semangat dalam ibadah hingga membuat mereka sakit. Mereka bangun di malam hari dan puasa di siang hari. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad SAW lalu menyampaikan bahwa segala sesuatu itu punya hak yang mesti dipenuhi. Mata punya hak untuk dipenuhi. Demikian halnya dengan bagian tubuh lainnya, istri, keluarga, dan tetangga, sahabat dan lainnya. Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa perintah untuk bertakwa semampunya adalah bentuk keringanan, kemudahan, dan kasih sayang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba. Sementara Imam At-Tabrani menjelaskan bahwa bertakwa semampunya bukan berarti menyepelekan kewajiban dan larangan yang sudah diperintahkan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Oleh karenanya, umat Islam dilarang lebih mementingkan satu dari yang lainnya. Selain tidak boleh hanya berorientasi pada dunia, umat Islam juga dilarang hanya berorientasi pada akhirat. Keduanya harus seimbang, dunia dan akhirat harus seimbang. Keseimbangan itu bisa terwujud jika seorang hamba menyibukkan diri dengan 3 hal. Yang pertama, membekali diri untuk kembali kepada tempat asalnya. Tazawwudu
li ma'adin. Kemudian yakni dengan memperbanyak amal soleh. Amal yang baik adalah yang dikerjakan secara istiqomah dan tidak membuat seseorang menjadi bosan. Itu amal yang baik. Dari Sayyidatuna Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Karena demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Ini merupakan hadis yang ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidatuna Aisyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah berjuang untuk membiayai kehidupannya di dunia. Ma'natul lima'ashi, yang artinya yaitu bekerja. Allah membenci hamba yang malas beraktivitas. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah memerintahkan hambanya untuk bertebaran di muka bumi ini dalam rangka mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaan yang baik adalah yang diniatkan dan diorientasikan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pekerjaan yang baik. Kemudian yang ketiga, mencari kesenangan dengan cara yang halal. Talabul lazati bil halal. Mencari kesenangan dengan cara yang halal. Islam tidak pernah membatasi umatnya untuk mencari kesenangan di dunia, selama kesenangan itu tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan itu bisa dicari di keluarga, peliharaan, olahraga, aktivitas lainnya dan lain sebagainya. Jangan sampai terbesit anggapan di pikiran kita bahwa Islam adalah agama yang memutus mata rantai kebahagiaan dan kesenangan hidup. Alhamdulillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, perlu hati kita ingatkan kembali bahwa takwa semampunya bukan berarti kita menyepelekan amal ibadah dan sesuka hati melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26, "Wa libasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun." Yang artinya pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itulah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa semampunya adalah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, mengingatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa semampunya itu kita meyakini atau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan keimanan yang benar, dan membenci kekufuran, bersyukur ketika diberikan kenikmatan, dan sabar ketika diberi ujian atau cobaan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, salah satu nasihat yang disampaikan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, beliau mengatakan bahwa amal harus dikerjakan, tetapi bukan karena amal kita sampai. Artinya kita tidak dapat berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengerjakan amal soleh. Tapi amal soleh bukan jaminan untuk sampai kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai karena terlalu semangat dalam beribadah kita malah menyakiti diri kita sendiri dan lalai terhadap hak-hak sesama manusia yang perlu dipenuhi. Sebaliknya, jangan sampai pula kita tergerak untuk beramal dan beribadah hanya karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah,
Setiap hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan dan pasti memberikan keberkahan pada hambanya yang menanggung cobaan itu dengan kesabaran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita contoh yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu yang bersandar kepada kebiasaan Nabi Muhammad dinilai sebagai ibadah. Kesucian, keberkeluargaan, kemudian bermuamalah, bermasyarakat, bersosialisasi, dan lainnya semua dihitung ibadah ketika kita melandaskan itu dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Rasul telah meninggalkan kita umatnya, namun namanya selalu diingat seakan-akan beliau baru nikah. Inilah yang disebut dengan keberkahan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad. Seseorang yang tidak akan pernah hilang di dalam sejarah umat manusia, sudah menoreh di dalam sejarah umat manusia, yaitu eksistensi kehidupan yang tidak akan pernah digantikan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu Nabi Muhammad dari kaummu sendiri, terasa berat olehnya penderitaan yang kita alami, yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umat manusia. Amat belas kasih, lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Beliau meninggalkan dua perkara yang apabila kita berpegang teguh kepadanya tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati Rasul, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat untuk khatib khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad yang berusaha mempelajari sunnahnya, lalu mengikuti dan mengamalkannya, mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faiqin al-hamidin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil bariyil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikul barr wa raufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ال سيدنا محمد وعلى انبيائك ورسولك وملائكه المقربين الغرب. اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والبلاء والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة
وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله العظيم يشكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله